boleh dikata masih seperempat masyarakat Pindrang itu belum nikmati namanya Lumbupan. Wilayah Dusun Sangsaluan berada di atas ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Sangat cocok untuk tanaman kopi. Tak heran bila sebagian besar warganya menggantungkan hidup dengan menanam kopi. Soding adalah petani kopi. Ia menanamnya sudah cukup lama. Hasilnya lumayan, bisa untuk menyambung hidup keluarganya sehari-hari. Soding nampak sibuk menyiapkan kopinya karena hari ini adalah hari pasar. Hari pasar paling ditunggu oleh masyarakat Dusun Sangsaluan. Diadakan tidak setiap hari, hanya seminggu sekali pada hari Selasa. Hari pasar menjadi tempat warga berjual beli untuk mendapat uang atau mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Ini memang hanya hari Selasa aja Pak, pasar ini ya? Hari Selasa aja, Pak. Pernah hari Selasa aja? Iya. Kenapa dalam seminggu cuma satu kali pasarnya Pak? Tidak setiap hari ada? Ya, artinya kita sesuaikan saja, Pak. Kita punya kondisi daerah kita. Karena memang kebutuhan masyarakat itu, khususnya kami di Desa Lembam sekarang ini hanya sudah bisa mencukupi dalam satu minggu satu kali belanja. Oh gitu. Saya coba numbuk ya Pak. Kasihan ibunya capek. Saya bantuin. Alat sederhana menjadi media untuk menumpuk biji-biji kopi yang tersisa. Tak banyak biji kopi yang mereka jual, hanya biji kopi sisa panen sebelumnya. Tak banyak memang, namun mereka tak ingin melewatkan hari pasar yang hanya sehari saja. Setelah seluruh biji kopi selesai ditumbuk, mereka pun berangkat menuju ke pasar. Lokasi pasar terletak di pusat Desa Lembang Mesakada. Untuk mencapainya, warga ada yang menggunakan motor atau dengan berjalan kaki saja. Seperti Soding, yang memang secara ekonomi masih serba kesulitan. Rimbunnya hutan yang ada di wilayah perbukitan menjadi jalur yang kami tempuh untuk bisa sampai ke pasar. Tak ada persiapan yang berarti bagi Soding saat akan turun ke pasar. Jarak dari dusun menuju pasar yang mencapai 20 km membuat saya kewalahan. Cukup melelahkan ternyata. Mas, Ya. boleh istirahat dulu, kita capek. Oh, saya di sini? Ya. Oke. Ya, wah. Siapa ya Bu? Memang masih berapa jauh Pak? Oh, tidak juga, Pak. Mungkin Ah. sekitar 1 kilo aja. 1 kilo lagi ya? Oh. Memang biasanya nih pasarnya tutup jam berapa? Biasanya dari jam 7 mulai sampai jam 11. Jam 11? Ya, Habis setelah itu langsung tutup lagi ya? tutup lagi. Berarti kita harus buru-buru nih ya? Iya, iya. Kalau lewat dari jam 11, sudah Ya, kita sudah ketinggalan. Misalnya sayur-sayuran, Iya. ikan. Oh, Apalagi pedagang-pedagang dari bawa ikan ini semuanya orang-orang luar. oh. Jadi kita harus buru-buru nih. Kegiatan berjalan kaki seperti ini memang sudah menjadi rutinitas Soding dan istrinya sejak mereka menikah. Mereka sudah terbiasa. Untuk melepas lelah, kami beristirahat sejenak. Tak lama-lama, karena kami harus segera sampai di pasar sebelum pukul 11. Ini sekarang kita lanjutin perjalanan karena memang pasarnya itu hanya sampai jam 11. Karena kalau kesiangan kita sulit untuk belanja kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sekarang kita cepat untuk bisa sampai di pasar, ngejual kopi yang kita bawa dan kita belanja semua kebutuhan yang ada. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 2 jam, akhirnya kami tiba di pasar. Sayangnya, medan berat yang kami tempuh menghabiskan waktu yang cukup lama. Kita terlambat ini, Pak. Oh, terlambat ya Pak? Iya, Pak. Sudah sepi nih? Sudah sepi kalau sudah begini. Oh ini udah jam setengah 12 ini. Iya. Oh. Jadi Gimana nih? Pak, penjual ini sudah habis. Udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Terus enaknya gimana nih kopi kita nih? Kebetulan kita di sini kan biar bukan dari pasar, kan ada penjual pembeli-pembeli di pasar. Oh Jadi gitu. kita jual aja di situ. Yang penting kita cari kios yang mana yang punya beras. Oh gitu. Iya. Kita mau tukar pakai beras ya? Tulis aja, Pak. Oke, Tulis oke beras. ya Pak. Karena ikan-ikan ini sudah habis. Sudah habis ya? Oh iya, ini aja.
Kami masih beruntung meski hari pasar sudah berakhir, namun masih ada warung yang buka dan mau menerima biji-biji kopi milik Pak Soding. Entah sebanding atau tidak, perjalanan jauh kami kali ini hanya untuk menjual kopi sebanyak 3,5 kilo saja. Bagaimanapun kami bersyukur, meski tak banyak uang yang didapat, cukup untuk menyambung hidup beberapa hari ke depan. Untuk setiap kilogram kopi, mereka mendapatkan uang senilai Rp25.000. Total uang yang didapat Soding sebesar Rp87.500. Soding dan istrinya kemudian langsung membelanjakan uang yang didapat membeli kebutuhan pokok untuk 1 minggu ke depan, khususnya persediaan beras. Ironis memang, saat wilayah tempat tinggal mereka menyandang predikat lumbung padi di Provinsi Sulawesi Selatan, namun kenyataannya masih ada masyarakat yang kesulitan menikmati beras. Menurut Bapak sendiri, pantaskah kabupaten ini mendapatkan predikat sebagai lumbung padi sedangkan tidak seluruh masyarakatnya bisa merasakan nasi padi itu, Pak? Sebenarnya kalau pendapat kami sebagai petani di sini, khususnya kami yang ada di daerah di sini, Pindrang itu belum sebenarnya yang layak disebut sebagai lumbung padi. Oh, kenapa, Pak? Ya, karena kami sebagai boleh dikata masih seperempat, 2/3, seperempat masyarakat Pindrang itu belum nikmati namanya lumbung padi. Oh, begitu, Pak ya? Ya, posisi Dusun Sangsaluan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Toraja membuat jalan menuju Dusun Sangsaluan berstatus sebagai jalan provinsi. Bila merujuk pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan provinsi yang menghubungkan kota atau kabupaten dalam sebuah provinsi merupakan kewenangan provinsi yang bersangkutan. Perhatian pemerintah provinsi pun sangat dinanti demi terbukanya jalan yang ada di wilayah ini. Tanpa akses jalan, sulit rasanya menggerakkan roda ekonomi warga. Kita sudah merekam semua, ya, terutama akses jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan. Itu dalam 3 tahun kita akan tuntaskan, ya. Terus yang menjadi kewenangan kabupaten itu akan kita berikan dalam bentuk keuangan daerah, bantuan keuangan daerah, ya. Tentu dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, kita berkolaborasi, ya. Statusnya sebagai lumbung padi nyatanya belum bisa membuat seluruh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pindrang dapat merasakan potensi yang dimiliki. Keterbatasan yang dialami seolah menjadi jurang sejahtera bagi mereka yang tinggal di wilayah ini. Pemerintah seharusnya dapat lebih peduli agar mereka bisa hidup dan tidak mati di lumbung padi. Demikian Indonesiaku kali ini. Sampai jumpa.